Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pecinta kitab bahasa Arab, mari kita lanjutkan kisah Nabi Yunus. Ini kisah pertama daripada Yunus atau lanjutan dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kisah Yunus wa hikmatuha. Ini nomor 4 karena ini lanjutan dari kisah Nabi Ayub. Wa ta'ti kisah Yunus, dan datanglah oleh kisah Nabi Yunus maqrunatan yang disertakan ia cerita Nabi Yunus ini bi kisah Ayub dengan cerita Nabi Ayub. Kenapa disertakan? Setahu saya ini juga berbeda masanya, ini mu'aidatan karena untuk menguatkan laha baginya kisah ini fi isbati qudratillahi ta'ala, di dalam tetapnya kuasa Allah Ta'ala wa lutfihi, dan tetapnya kelembutannya Allah bi'ibadihi kepada para hambanya, wa yaghasatihi, dan pertolongannya Allah lahum kepada mereka, hina yang qati'ur raja'u, ketika putus oleh harapan, wa yaghshal ya'su, dan ketika tertutup oleh keputusasaan, al-qatilu, yang keputusasaan itu bisa membunuhlah, wa dhalamul halik, dan tertutup oleh satu kegelapan yang pekat, satu kesulitan lah artinya ini. Al-halik di sini pekat juga artinya pekat kehitaman, wazolam juga kegelapan yang pekat. Watan saddu jami'ul manafidhi, dan terkunci oleh semua saluran-saluran udara menjadi sesak ia. Fala nura wala hawa, maka tidak ada cahaya dan tidak ada udara, wala amala, dan tidak ada harapan, dan tidak ada cita-cita, wala raja'a, dan tidak ada pengharapan. Yaduru rohal mauti, yang berputar terus dengan putaran kematian, qawiyatan sari'atan, yang kuat dan cepat, tathanu habbatal hayati, yang menggilas, yang meleburkan, yang melembutkan akan habbatal hayati, biji-biji kehidupan, na'imatan, yang lembut, daqiqatan, yang halus. Jadi akan digilas lah gitu. Itu maksudnya. Hunalika, dari sana, tabruzu yadul qudratul ilahiyah. Nampaklah oleh kekuatan yadul qudratil ilahiyah. Ini salah baris kayaknya. Hunalika, dari sana tampaklah yadu, tangan atau kekuasaan al-ilahiyah, ketuhanan, al-qawiyatul qahirah, yang kuat dan qahirah. Ini kuat juga arti qahirah atau memaksa. Ar-rahimatul hakimah, yang mengasihi lagi maha bijaksana. Fatukhriju hadzal insana dhaif, maka dikeluarkan akan ini manusia al-dhaif, yang lemah, min asydaqil asadil dhari, daripada rahang singa yang berbahaya, wal mautil fatiki, dan dari kematian yang membinasakan. Fayakhruju saliman, maka ia keluar dalam keadaan selamat, ghairu makhdushin, tanpa tersobek, tanpa terkoyak, kamilan ghairu manqusin, yang sempurna tanpa ada kekurangan, ka'annama kana ala firashihi, seakan-akan ada ia baru bangun dari atas dipannya, fi baitihi, yang ada di dalam rumahnya, mahfuzan, yang terjaga, baina ahlihi, di antara keluarganya. Jadi di sini ini sebenarnya belum masuk pada cerita Paus ini, tapi sudah digambarkan lah gitu. Yunus baina qaumihi, nah Yunus di antara kaumnya. Wa hadhihi qissatu Yunus, dan bermula ini dia kisahnya Nabi Yunus. Ba'athahullahu ila ahli qaryati Nainawa. Allah mengutus ianya Nabi Yunus kepada satu penduduk. Nama penduduknya adalah penduduk Nainawa. Kalau bahasa Indonesia namanya Ninawa, kalau ini Nainawa. Fada'ahum, maka mengajak ianya Nabi Yunus kepada mereka, ilallahi ta'ala, kepada menyembah Allah ta'ala. Fa'abau alaihi, maka mereka menolak ajakannya Nabi. Wa tamaddaw fi kufrihim, dan mereka tetap di dalam kekufurannya. Fa kharaja min baini azhurihim, maka keluarlah Nabi
Fakharaja min baini azhurihim, maka keluarlah Nabi Yunus di antara punggung-punggung mereka, mughadiban dalam keadaan marah, lahum kepada mereka, wa wa'adahum dan mengancam mereka bil adabi dengan datangnya adab, ba'da salasin setelah 3, mungkin maksudnya 3 hari di sini. Falamma tahaqqaqu minhu, maka manakala terjadilah daripada adab itu, dzalika yang demikian, wa'alimu dan sadarlah mereka, taulah mereka, annan nabiyya bahwasanya seorang nabi itu la yakdzibu tidak bohong. Jadi betulanlah terjadi anunya di sini adabnya. Kharaju ila sahra'i, mereka yang terkena adab itu keluar, masih selamat berarti ini dia kan tidak mati, meninggal tidak mati seperti kisah-kisah Nabi yang diadab umatnya itu. Mereka keluar ila sahra'i kepada satu tempat yang luas, bi'atfalihim dengan membawa anak-anak mereka, wa an'amihim binatang-binatang piaraan mereka, wa mawashihim dan binatang-binatang ternak mereka, wa farqu bainal ummahati wal auladiha dan mereka membedakan, memisahkan di antara ibu-ibu, para wanita dan anak-anaknya. Summa tadarru'un, kemudian mereka tunduk ilallahi ta'ala azza wa jalla, kepada Allah ta'ala. Waja'aru ilaihi, dan mereka meratap kepada Allah. Waragatil ibilu, dan bersuaralah juga unta-unta, wa fislanuha, dan anak-anak unta itu. Wa kharatil baqaru, dan bersuaralah juga sapi-sapi, wa auladuha, dan anak-anak sapi. Wa sagatil ghanamu, dan bersuara juga suara kambing. Wa sikhaduha, dan anak-anaknya kambing. Jadi sebenarnya suara binatang itu, beberapa binatang mempunyai ciri-cirinya. Kalau ayam namanya berkokok, kalau singa atau harimau namanya mengaum. Tetapi karena keterbatasan bahasa Indonesia, unta itu tidak ada apa nama suaranya itu. Dan sapi mengaum tidak cocok. Farafa'allahu anhu, kalau kambing ada mengembek namanya kan, be gitu. Dan kalau di sini kambing itu mengembek, usyakhaluha, dan anak-anaknya kambing. Falawala kanat qaryatun amanat, maka jika tidaklah beriman penduduk desa itu, fanafa'aha imanuha, maka bermanfaatlah ia oleh imannya, illa qauma Yunus, kecuali kaum Yunus. Lamma amanu, manakala berimanlah mereka, kasyafna anhum adzabal khizy, kami singkapkan, kami cabut dari mereka azab yang menghinakan, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa matta'nahum, dan kami biarkan ia bahagia mereka, ilahin, sampai beberapa waktu. Jadi di sini sebenarnya tidak terlalu membangkang lah, seperti kisah Nabi Nuh, seperti kisah Nabi Hud, Nabi Saleh dan lain-lain. Wa amma, ini cerita tentang ini di dalam perut ikan, Yunus fi batnil Hud. Hud ini mungkin ikan paus kayaknya nih. Wa amma Yunus, tapi bukan paus sperma. Kalau paus sperma itu soalnya tidak bisa menggigit makanan yang besar, apalagi sebesar manusia, tidak bisa. Jadi ada paus-paus, sejenis paus yang bisa menelan manusia. Ada paus besar sekali, namanya paus sperma. Itu seperti kotak itu, tetapi itu bentuknya saja yang besar. Itu ikan hius, ikan paus itu, tetapi tidak bisa menelan biji yang besar. Sedikit, Yunus fi batnil Hud, Yunus di dalam perut ikan. Wa amma Yunus, dan adapun Nabi Yunus alaihissalam, fa innahu, maka sungguh ia, zahaba, pergi, farakiba, lalu mengendarai, lalu kalau sampan mengendarai, ma'aqaumin, berserta sebuah kaum, fi safinatin, di dalam sebuah perahu. Mengendarai kalau motor mengendarai, mobil mengendarai. Kalau sampan mengendarai tidak, kayaknya menumpang lah gitu. Fajanahat bihim, maka mereka itu terombang-ambing di tengah lautan, sampannya itu terombang-ambing.
wa khafu dan mereka khawatir an yaghraku dari bahwasanya ia tenggelam penumpangnya. Faqtara'u maka mereka mengundi ala rajulin atas seseorang yulqaunahu yang akan dilempar min bainihim di antara mereka. Jadi di sini tidak disebutkan berapa orang penumpangnya. Yatakhaffafuna minhu, mereka khawatir, saling mengkhawatirkan. Bukan yatakhaffaf. Ini yatakhaffafun. Ini yatakhaffafuna minhu, agar menjadi ringan daripada bebannya itu. Ini yatakhaffafun bukan takut, tetapi untuk meringankan beban daripada perahu itu. Fawaqa'atil qur'atu, maka jatuhlah undian itu ala Yunus, terhadap Nabi Yunus. Fa'abu, maka mereka menolak untuk membuang Nabi Yunus an yulquhu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Nabi Yunus itu manusia mulia. Jadi ada saja yang menganggapnya mulia. Jadi ketika undian jatuh kepada Nabi Yunus, maka mereka mengulang daripada undian. Suma'aduha, kemudian mereka mengulang undiannya. Fawaqa'at alaihi, maka jatuh juga undian itu atasnya Nabi Yunus. Diulang lagi, maka jatuh juga undiannya. Fa'abu, maka mereka menolak. Suma'aduha, kemudian mereka mengundi lagi. Fawaqa'at alaihi awilon, dan maka jatuhlah juga undian itu atas Nabi Yunus. Nah, ini seperti tanda-tanda, saudari kan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fasahama fakana minal mudhallin, maka ikutlah ia undian itu. Maksudnya maka adalah ia Yunus itu dari orang-orang yang kalah undian. Ay fawaqa'at alaihi al-qur'ah, yaitu jatuhlah undian atasnya. Faqama Yunus, maka berdirilah Nabi Yunus alaihissalam. Watajarrada min thiyabihi, lalu membuka pakaiannya. Summa alqa nafsahu fil bahri, kemudian melemparkan dirinya ke dalam lautan. Waqad arsalallahu subhanahu wa ta'ala hutan, lalu sungguh mengirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan satu ikan, yang ikan itu yashuqqul bihara hatta ja'a, yang ikan itu membelah lautan hatta ja'a, yang hingga ia datang. Faltaqama Yusuf, maka menelan ia akan Nabi Yunus hina alqa nafsahu, ketika ia melemparkan dirinya minas safinati, daripada perahu itu. Fa'ahallahu ila dhalikal hut, maka Allah mewahyukan kepada itu ikan, an la ta'kula lahu lahman, agar tidak ia makan baginya Yunus itu, akan makannya seperti daging. Wala tahshima lahu azma, dan agar tidak mematahkan tulang-tulang Nabi Yunus. Kalau bahasa sini tidak menggerutak, namanya tidak mematahkan leher daging yang kita makan. Wastajaballahu du'aahu, dan Allah menjawab doanya beliau. Jadi di dalam perhatikan beliau itu berdoa. Fakana fi zulmati batnil hut, adalah Nabi Yunus berada dalam kegelapan dalam perut ikan. Fi zulmatil bahri, di dalam gelapnya lautan. Fi zulmatil laili, dan pada gelapnya malam. Ini triple gelap ini. Jadi ini mengingatkan pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika berada di dalam sebuah sumur yang dalam. Sumur itu berada dalam hutan yang lebat, dan ketika itu berada pada tengah malam. Itu sangat-sangat gelap, tetapi itu masih bisa bernafas lah gitu. Akan tetapi ini sudah di dalam ikan, oksigen kurang di dalam lautan. Nah, zulumatun ba'duha fawqa ba'din, itu bermula kegelapannya itu sebagiannya itu di atas sebagian yang lain. Ini sangat-sangat gelap lah gitu. Fama asyaddaz zalam, maka alangkah gelapnya. Wama ab'adas salam, dan alangkah jauhnya keselamatan. Wa makatha ma sya Allah, dan tetaplah itu sesuatu yang Allah kehendaki, an yamkutha, untuk ia tinggal beberapa saat atau beberapa lama. Summa alhamahullahul kalimat, kemudian Allah mengilhamkannya kalimat allati tubaddidu zulumat, yang bisa menguraikan
menghentikan kegelapan, wa takshiful kurbat, dan menyingkap kurbat kesedihan. Jadi kalimat itu yang menyingkap kegelapan, kalimat yang bisa menyingkirkan satu kesedihan, wa tastanzilur rahmah, dan kalimat yang bisa menurunkan rahmat. Amin. Yang ada rahmat itu min fawqi sab'i samawatin, yang berasal dari di atas lapisan tujuh lapisan langit. Wasma'il Qur'ana, dan dengarlah olehmu wahai anta di sini, wasma'il Qur'an, dan dengarlah olehmu akan Al-Qur'an, yahki hadhihi, maaf, wasma'il Qur'an, dan dengarlah olehmu akan Al-Qur'an, yahki hadhil qissah, yang menceritakan akan ini kisah al-gharibah, yang aneh gitu, al-faridah, yang mempunyai pelajaran, yang mempunyai permata, allati fiha salwa, yang ada pada cerita itu satu hiburan, likulli ba'isin mahlufin, bagi segala yang merasa sedih dan berasa berduka, wa ya'isin, dan orang yang wa ya'isin mutarribin. Jadi kisah ini mempunyai penghiburan bagi orang-orang yang putus asa, yang terpaksa, qad dhaqat 'alail ardu bima rahabat, yang sempit atasnya orang yang sedih, orang yang putus asa itu, yang sempit atasnya bumi, bima rahabat, dengan sesuatu yang luas, wa dhaqat 'alaihi nafsuhu, dan sempit atasnya oleh jiwanya, wa ara 'ayanan, dan ia memandang dengan satu pandangan, an la malja'a, bahwa saja tidak ada tempat berlindung, minallahi, daripada Allah, illa ilaihi, kecuali kepadanya. Wa dhannuni, dan ingatlah kepada orang yang mempunyai kisah ikan, maksudnya Nabi Yunus, izzahaba, ketika ia pergi mughadiban, dalam keadaan murka, fadhanna an lan naqdir alaihi, maka ia menyangka bahwa kami tidak akan uji dia, fanada fi dhulumati, maka memanggil, menyeru ia di dalam gelapnya dalam ikan, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah doanya Nabi Yunus. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku ini benar-benar dari orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najjaynahu, maka kami ijabah akan seruannya itu, wa najjaynahu, dan kami selamatkan ia, minal ghammi, daripada satu kegundahan, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami selamatkan orang-orang mukmin. Di sini tidak disebutkan, ada beberapa kisahnya, yaitu ketika sudah keluar daripada perut ikan, sudah terdampar gitu, sudah keluar, maka ketika kembali Nabi Yunus kepada kaumnya, kaum Nabi Yunus itu keheranan bahwa ternyata kaumnya sudah bertaubat, dan senanglah Nabi Yunus ketika melihat kaumnya berada pada jalan kebenaran. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.